Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding uh, untuk menyelesaikan permasalahan trust. Ilmu coding ini disebut juga dengan metode matrix, juga disebut dengan metode kekakuan, uh, tapi intinya sama. Di sini kita juga akan memahami bagaimana komputer struktural analisis program bekerja dalam menganalisa sebuah struktur yang sudah kita bentuk. Jadi kita bisa lihat di sini ada sistem struktur ya, bentuknya X dan ada perletakan sendi di sini dan roll. Jadi ini struktur statis tertentu. Kita punya dua gaya di sini, 4 kilonewton ke arah bawah dan 2 kilonewton ke arah samping, ke arah kanan. Nah, yang pertama harus kita lakukan untuk uh, menganalisa struktur ini dengan metode matriks adalah dengan memberikan coding. Coding ini kepada apa aja? Yang pertama adalah kepada degree of freedom, karena kita menganalisa trust tentu saja ada 2 degree of freedom. Yang kedua adalah kita memberikan coding terhadap elemen. Yang ketiga adalah kita memberikan code kepada node-nya. Ini sebetulnya komputer hanya mempercepat proses ini, tapi kita akan coba approximate dengan tangannya. Kalau kita lihat di sini, saya sudah memberikan code. Oh ya, yang lupa adalah direction ke arah. Nah, di sini struktur yang tadi ada di sebelah kiri kita udah berikan DOF. Nah, ini DOF, ini DOF 1 2. Ini di sini kita bisa nodal ini kita bisa bergerak 5 6 gitu ya, DOF ke-5 dan DOF ke-6, ini DOF ke-3 dan ke-4, di sini DOF ke-7 dan ke-8. Di sini kita asumsikan tidak bergerak, jadi DOF-nya tidak kita code. Lalu yang kedua, kita code elemennya. Nah, ini elemen pertama, arahnya, ini sekaligus yang nomor 4 ya, arahnya ke sana. Ini elemen kedua, arahnya ke sana. Elemen ketiga, arahnya ke atas. Elemen keempat, arahnya ke samping. Elemen kelima ke bawah, dan elemen keenam ke atas. Terakhir, kita kasih kode untuk poin atau modalnya. Di sini ada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Kembali karena di titik tengah ini kita asumsikan tidak bergerak, jadi kita tidak berikan node. Oke, kita sudah selesai coding. Oh ya, untuk coding ini ada rumus yang berlaku. Jadi kita harus memberikan nomor yang rendah untuk DOF yang tidak terrestriksi, yang tidak terrestrain, bukan diperletakkan. Jadi eh, ada alasan kenapa kita memilih nomor 6 di sini, karena ini adalah perletakan roll, dia ada support ke arah sana, jadi ke arah aksisnya kita berikan angka 6. Di titik 3 ini adalah perletakan sendi, jadi dia di restrict, dia tidak bisa bergerak ke arah atas maupun ke samping, maka kita kasih code 7 dan 8 sehingga rumus peraturan ini sudah dipenuhi. Nanti kita akan bisa melihat apa manfaatnya bila kita menggunakan nomor yang paling tinggi untuk yang constraint DOF dan nomor yang paling rendah seperti 1, 2, 3, ini ya 1, 2, 3, 4 untuk nodal-nodal yang tidak terrestriksi. Untuk trust secara spesifik gitu ya, kita ada 3 formula yang wajib diketahui. Ini saya ambil dari Hibbeler. Yang pertama adalah mungkin teman-teman udah tahu dengan rumus ini. Ini adalah rumus gaya sama dengan kekuatan dikali displacement. Ini mungkin hukum Hooke ya kalau kita pernah dengar di saat kuliah dulu gitu ya. Lalu ini kita ada matriks kekakuan. Ini adalah poin yang paling penting dalam metode matriks. Matriks kekakuan trust. Nah, ini matriks kekakuannya ini dibagi dua. Ada matriks kekakuan elemen dan matriks kekakuan struktur secara global. Nah, di sini yang dicantumkan nomor 2 ini adalah elemen. Untuk globalnya nanti kita tinggal assembly atau kita tinggal uh, susun. Yang berikutnya ada persamaan umum yang ketiga. Ini adalah gaya dalam. Kembali ini adalah untuk trust ya. Jadi untuk balok atau portal ini akan beda lagi. Mungkin di video selanjutnya bisa dijelaskan. Nah, ini alpha X dan alpha Y ini apa? Alpha X dan alpha Y berkaitan dengan koordinatnya. Jadi dia X2 min X1 dibagikan dengan panjang elemennya. Ini Y2 min Y1 dibandingkan panjang elemennya. Karenanya dalam program analisa struktur koordinat, cara kita membuat frame atau membuat beam dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri,
lalu panjangnya berapa itu menjadi sangat esensial. Karena itulah dasar untuk menganalisa struktur ini secara matriks gitu kan. Ketika kita sudah tahu, kita sudah coding, kita sudah tahu tiga persamaan dasarnya, maka kita bisa selesaikan persamaan ini. Apa yang perlu diselesaikan? Yang pertama adalah reaksi, yang kedua adalah displacement, yang ketiga adalah gaya dalam, internal force. Oke, kita mulai yang paling awal itu kita harus menentukan matriks kekakuan seluruh elemen. Nah, di sini ada ada 6 elemen dan ada 4 node dan ada 8 DOF. Nah, untuk yang elemen kita lihat dulu, saya akan kasih contoh dua ya. Pertama adalah di member yang pertama. Ini dia bergerak member yang pertama dari satu ke dua. Dari satu ke dua, panjangnya berapa? Panjangnya bisa kita lihat 2 meter. Jadi kita tulis di sini 2 meter. X2, X2 ini poin 2. X2-nya berarti kalau kita asumsikan ini adalah 0,0, maka X2-nya adalah 2. X1-nya adalah 0. Gitu ya. Karena ini 2,0, X1-nya adalah 0,0. 0 dibagi dengan panjangnya ini sama dengan 1. Kalau Y kita bisa lihat di sini 0 dan 0 berarti 0 dan 0 bagi 2 menjadi 0. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumus ini AE per L. AE per L, L-nya adalah 2. Sini rumusnya AX kuadrat. Nah ini mungkin bisa kita copy biar kita tidak salah. Copy, paste. X kuadrat ini 1, AX dikali apa Y ini 0, ini minus 1, ini 0. Dengan cepat kita bisa bisa nolkan seluruh yang ada lambda ini. Jadi 0, ini 1, ini 0, ini minus 1, ini 0, ini 0, 0, seluruh yang ada lambda y-nya kita kasih 0, ini minus 1, 0, ini 1, 0, 0, 0, 0, 0. Sesuai, tinggal plug ke sini. Kalau duanya ini kita masukkan ke sistem, maka kita akan mendapatkan 0,5. Di sini kita perlu kode juga nih. Sesuai rumusnya, ini adalah NX, NY, FX. Ini maksudnya adalah near DOF X. Ini adalah near DOF Y. Ini adalah far DOF X. Ini far DOF Y. Kita lihat di sini near itu berarti kan node 1 dan far itu kan node 2 untuk kasus yang sekarang. Berarti kita ada 12 sesuai sama di node 1 ini ada 12 dan ada 56. Ini 56. Jadi 1256. Sama di sini juga 1256. Ini kodenya akan bermanfaat saat kita assembly atau kita menyusun matriks kekakuan yang global. Sama dengan member yang kedua juga sama, ini dari poin 1 ke poin 3. Panjangnya 2 akar 2, bisa dengan mudah kita temukan gitu ya. Terus DOF-nya yang terlibat adalah untuk member yang kedua ini 1 dan 3 gitu ya. Kalau bisa saya gambar di sini, modal 1, modal 3 ke arah atas. Ini DOF-nya adalah 1, 2, 7, 8. Panjangnya adalah 2 akar 2. Ini koordinatnya berapa? 0,0. Di sini koordinatnya 2,2. Sehingga bisa kita tulis panjangnya 2 akar 2. X2 min X1 ini 2 dikurangi 0 bagi 2 akar 2. Ini setengah akar 2. Sama, Y2 itu 2. Y1 itu 0 dibagi 2 akar 2. Ini setengah akar 2. Oke. Paling saya hapus dulu. Ya, sama. Kita plug rumus ini ke sini. Ini menjadi 2 akar 2. Di sini berarti oke, yang minus hanya di sini dan sini ya. Jadi seluruhnya sama. Kita coba hitung setengah akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan seperempat. Oh, setengah. Oke. Jadi kita langsung masukkan aja ini setengah, ini setengah, ini minus setengah, ini minus setengah, ini setengah sama, ini setengah, ini minus setengah, ini setengah,
minus setengah, minus setengah, 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 minus setengah, minus setengah, setengah, setengah. Oke, kita udah. Mungkin saya perlu rapikan sedikit. Ya, ya. Kita berikan coding, kita operasikan setengah dibagi 2 kali 2, kita dapat 1/8 akar 2. Codingnya sudah sesuai. Kita lakukan kepada seluruh member, artinya kita lakukan ini selama 6 kali. Eh, perlu waktu, ya perlu waktu. Makanya kita pakai komputer. Di sini saya sudah menghitung. Jadi untuk yang member 1 adalah seperti ini matriksnya. Member 3 dan 4 adalah seperti ini matriks kekakuannya. Elemen kelima dan keenam adalah seperti ini kekakuannya. Untuk mempercepat waktu ya. Berikutnya kita mau menyusun global stiffness matrix. Nah ini saya sudah hitungkan global stiffness matrix. Ini bagaimana bisa seperti ini gitu ya. Di sini karena dia sifatnya global, seluruh degree of freedom-nya sudah ada. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah titik 1,1 DDoR1. Nah, dari mana muncul angka 0,678? Kita lihat di sini ada yang 1,1 ya, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Nah, di sini ada nih 0. Di sini ada 1/8 akar 2, ini 1,1, sini 1,1 juga 0. Nah, 0,5 ditambah 1/8 akar 2 ditambah 0. Ini hasilnya adalah 0,678. Jadi 0,5 tambah 1/8 akar 2 tambah 0. Begitu juga dengan yang ini 0,177. Kita cek mana yang 1,2, 0,177, 1,2. Di sini tidak ada. Di sini 1,2. Satunya itu adalah yang di samping, duanya adalah yang di atas bawah. Kita cocokkan, satunya yang di samping. Oke, di sini ada 0, di sini ada 1/8 akar 2, dan di sini 0. Jadi langsung saja 1/8 akar 2 ini pasti sama dengan 0,177. Ini adalah pembulatannya. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung yang lainnya. Kita dapat menghitung 0,5, kita dapat menghitung seluruhnya. Sehingga kita mendapatkan matriks kekakuan global untuk struktur kita. Berikutnya, kita mau hitung reaksi dan gaya dalam. Nah, ini yang paling menarik. Di sini kita menggunakan coding kembali. Coding yang kita lakukan adalah, jangan lupa rumusnya, F sama dengan K kali D. Kita sudah punya matriks kekakuan, kita belum punya matriks gaya dan matriks displacement. Jadi untuk matriks displacement dulu, di sini kita bisa lihat. D1, D1 adalah ini. D2 adalah ini. Oh, kita sudah mengetahui displacement, belum tahu. D3 adalah ini, D4 adalah ini. Yang kita sudah tahu adalah D6, D7, dan D8. D6 pasti 0, karena perletakan roll. D7 dan D8 pasti 0, karena perletakan sendi. Jadi kita tidak mengetahui D1, D2, D3, D4, D5, tapi kita sudah mengetahui D6, D7, dan D8. Kebalikannya, ketika kita bicara tentang gaya, ini maksudnya gaya eksternal. Gaya eksternal, bukan gaya dalam. Gaya eksternal, kita lihat nih, di sini ada 4 dan 2, di DOF 3 dan 4. Nah, di DOF 3 karena dia ke kanan, positif, positif 2, ini maksudnya 1, 2, F3 sampai F8. Di F4 minus karena ke bawah. Tapi ada yang kita tidak ketahui. Yang kita tidak ketahui adalah F6, F7, dan F8. Karena itu adalah reaksi perletakan, bukan gaya dalam ya. Perletakan atau reaction. Jadi kita biarkan. Oke, sekarang kita sudah punya matriks displacement dan matriks gaya. Kita masukkan ke persamaan besarnya. Ini matriks gaya, ini matriks uh, kekakuan, dan ini adalah matriks perpindahan displacement. Kita bisa lihat di sini semuanya 0. Artinya, kalau dalam operasi matriks, kolom yang ini, dan ini, ketika dioperasikan dia akan berkalian dengan 0. Sehingga kita bisa tarik garis warna biru ini.
untuk memisahkan mana yang bisa dioperasikan tidak sama dengan nol, mana yang nol. Nah, dari garis ini sama, yang ini juga tidak bisa dioperasikan. Kita bisa subtract, kita bisa, mungkin bukan subtract, kita bisa extract menjadi matriks sederhana seperti ini. Karena kita interest untuk menemukan displacement terlebih dahulu. Displacement terlebih dahulu yang kita tidak ketahui hanya 5 nih. Kebetulan di sisi kiri yang 5 sudah ketemu semuanya. Jadi kita cukup operasikan 5 yang atas saja. Kita tidak butuh ini, kita tidak butuh ini, kita tidak butuh F8 juga. Jadi kita bisa ambil ini, matriks ini, dikalikan dengan ini. Kenapa tidak ambil matriks yang ini misalnya? Tidak, karena dia akan berkalian dengan 0, tidak perlu. Begitu juga dengan ini. Karena dia akan berkalian dengan 0, jadi tidak perlu kita ambil. Bagaimana dengan yang ini? Kita tidak interest dengan matriks yang ini, karena hasilnya sudah pasti 0, dan tidak ada gayanya. Sedangkan kita kan mau mencari displacement terlebih dahulu. Jadi kita isolasi sebagian matriksnya untuk mempermudah. Oke, uh, dari matriks ini kita dengan mudah akan membuat inverse menggunakan Microsoft Excel. Inverse dari AE sama dengan 1 AE. Inverse dari matriks 5 kali 5 ini adalah di bawah. Kita rekomendasikan menggunakan Excel atau MATLAB. Kita dapatkan inverse-nya, lalu kita galikan dengan gaya. Kita perlu ingat bahwa F sama dengan K kali D. Ketika kita mencari D, maka K-1-nya ada di sebelah kiri F. Sama, karenanya matriks D di sini kita taruh di sebelah kanan. Lalu kita operasikan, kita dapat displacement. Ini D1, D2, D3, D4, dan D5. Gitu ya, jadi saya ulangi, kita udah memiliki matriks keakuan global. Di sini seluruh DOF, kita susun matriks displacement, kita susun matriks gaya, kita susun seluruh persamaan linear berdasarkan hukum Hooke tadi ya. Lalu kita isolasi untuk mempermudah penyelesaiannya. Kita cari displacement dulu, karenanya kita hanya interest terhadap matriks ini. Kenapa? Karena seluruh gayanya sudah ada. Kita dapat matriks isolasi, mungkin ini kita bisa sebut matriks isolasi. Lalu kita inverse matriks 5 kali 5 ini menggunakan Excel atau MATLAB. Jangan lupa rumusnya untuk operasi matriks dasar, sehingga kita bisa kalkulasi. Seperti biasa, baris ini dikalikan dengan ini, sehingga hasilnya adalah matriks yang di sebelah kanan. Oke, bagaimana dengan reaction? Reaction atau reaksi perletakan dapat kita selesaikan dengan isolasi matriks juga. Kali ini yang kita ketahui adalah displacement-nya. Untuk mencari ini, displacement-nya ini udah ada nih angkanya, D1, D2, D3, D4, D5 nih. Jadi matriks yang ini sekarang menjadi interest untuk dikalikan dengan displacement yang sudah ada. Kenapa matriks ini tidak? Alasannya sama. Matriks ini tidak karena di sini 0. Makanya sangat penting untuk saat mengcoding kita gunakan angka yang tinggi untuk perletakan dan angka yang rendah untuk yang unconstrained, supaya kita bisa melakukan teknik isolasi matriks tadi. Sekarang berarti kita interest dengan matriks ini dikalikan dengan ini. Ya, ini adalah isolasi matriksnya F6, F7, F8. Ini AE-nya tetap ada, jangan lupa. Ini matriks yang tadi, matriks ini dikalikan dengan displacement. Nah, displacement ini kita udah dapat nih dari perhitungan sebelumnya. Kita kalikan, kita dapatlah gaya reaksinya, reaksi perletakan. F6 negatif, artinya kalau misalnya saya gambarkan lagi, F6 negatif berarti dia ke arah sana. Ya, F6. F7 dan F8 berarti sudah betul arahnya, karena dia tidak negatif. Oke. Nah, bagaimana dengan gaya dalam? Ya, dalamnya kita pakai rumus yang terakhir. Nah, kita pakai rumus ini. Jangan lupa
N artinya near, F artinya far, X artinya koordinat, koordinat aksis X, Y artinya koordinat aksis Y. L sudah ada, ini sudah dihitung semua di awal saat kita menyusun matriks kekakuan elemen. Displacement sudah kita temukan. Jadi kita bisa menghitung gaya dalam. Oke, katakanlah kita mau mencari gaya dalam di batang keempat. Panjangnya 2 meter, 4x sama dengan 1, atau y sama dengan 0. Dia dari poin 4 ke poin 3. Poin 4 itu adalah D3 dan D4. Poin 3 adalah D7 dan D8. Kita lihat kembali, poin 4 ada di sini. Betul, dia D3 dan D4. Dan poin 3 ada di sini, betul, dia D7 dan D8. Kita langsung masukkan dan operasikan. Ini 2, ini minus 1, ini 0, ini 1, ini 0. Ini yang sudah kita tentukan. Ini D3 dan D4 adalah ini. Min 0,3 dan min 17. Min 0,3 dan min 17. D7 dan 8 adalah ini. Kita mendapatkan gaya dalam. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan nomor atau batang nomor 2. Panjangnya sekian, apa X sekian, apa Y sekian, kita sudah hitung sama-sama. Kali ini dari poin 1 ke poin 3. Poin 1 itu apa? Poin 1 itu adalah 12. Dan poin 3 adalah 78. Sehingga kita bisa coding ini D1, D2, D7, D8. D1 dan D2 3,5 sama minus 13,5 dari sini. D1 dan D2 kita masukkan, D7 dan D8 kita tahu ini 0. Ini AL per L-nya kita udah tahu. L-nya adalah 2 akar 2. Ini minus lambda X, ini minus lambda Y, ini lambda X, ini lambda Y. Dan kita menemukan gaya dalam. Jadi untuk merekap, kita bisa menggunakan 3 persamaan utama. Persamaan Hooke untuk sistem elastis. Ini untuk matriks kekakuan elemen. Ini untuk gaya dalam. Jangan lupa untuk kita harus melakukan coding terlebih dahulu. Kita tentukan DOF-nya, kita tentukan elemennya, nomor nodalnya, dan arahnya. Maksudnya arah elemen ya. Jangan lupa angka yang tertinggi itu untuk perletakan. Dan angka yang terendah itu untuk yang bukan perletakan. Lalu kita mulai menghitung matriks kekakuan elemen dari tiap membernya sampai 6 kali. Lalu kita sampaikan matriks kekakuan globalnya. Baru kita masuk ke persamaan linear dari hukum Hooke. Kita coding kembali gayanya dan displacementnya. Kita assembly. Kita lakukan matriks isolasi untuk mempermudah. Kita dapat displacement. Dari displacement kita mendapatkan reaksi perletakan. Dari reaksi perletakan kita langsung bisa menghitung gaya dalam pada batang. Mungkin demikian. Terima kasih sudah menonton.